Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan ibu kota yang sepi. Butiran air menghantam kaca jendela sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, menciptakan irama monoton yang terdengar menenangkan bagi sebagian orang. Namun, di dalam rumah itu, ketenangan jauh dari kenyataan. Suasana panas membara memenuhi ruangan ketika suara pertengkaran menggema di balik dinding tebal. Di ruang tamu yang megah, Jenderal Marwan berdiri dengan rahang mengeras, sementara di hadapannya, sang istri, Ratna, menggenggam secari kertas dengan tangan gemetar. Matanya berkilat penuh amarah dan kekecewaan. Di luar, kilat sesekali menyambar langit, menerangi wajahnya yang tegang. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau punya perempuan lain, Marwan," suara Ratna bergetar, tetapi tak ada keraguan di dalamnya. Dadanya naik turun menahan emosi yang meluap. Air mata yang terbendung akhirnya jatuh membasahi pipinya, bukan karena kesedihan semata, tetapi karena amarah yang mendidih dalam hatinya. Ia telah lama curiga, tetapi kini bukti di tangannya tak terbantahkan. Foto-foto, pesan singkat, dan bukti transaksi yang menunjukkan betapa suaminya telah mengkhianatinya selama ini. Jenderal Marwan hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Otaknya berputar mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Siapa yang memberitahumu?" Marwan akhirnya bersuara. Suaranya mengandung nada penuh kecurigaan dan ketakutan. Dia bukan pria yang mudah gentar, tetapi kali ini situasinya berbeda. Jika Ratna sudah sejauh ini, itu berarti seseorang telah membocorkan rahasianya. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama, Bribtu Doni. Ajudannya yang paling setia, orang yang selalu berada di sisinya, orang yang tahu setiap gerak-geriknya. Tapi mungkinkah Doni berkhianat? Tidak. Doni tidak akan berani melakukan itu, pikirnya. Namun, jika bukan Doni, lalu siapa? Ratna menatap suaminya dengan penuh kebencian. "Itu tidak penting. Yang jelas, aku tahu segalanya, Marwan. Aku tahu kau selama ini berbohong. Aku tahu kau telah menghabiskan uang kita untuk perempuan itu." Suaranya melengking, menusuk ke dalam telinga Marwan seperti pisau tajam. Wanita itu tak lagi peduli dengan konsekuensinya. Yang ada di benaknya hanya satu, membawa pengkhianatan ini ke permukaan dan memastikan suaminya membayar harga atas perbuatannya. Ia tak akan diam. Tidak kali ini. Tidak setelah semua yang ia korbankan untuk rumah tangga mereka. Marwan merasakan tubuhnya tegang, keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara di dalam ruangan terasa dingin. Jika Ratna benar-benar melaporkannya, bukan hanya perselingkuhannya yang terbongkar, tetapi semua kejahatannya yang lain. Skandal korupsi, transaksi ilegal, bahkan keterlibatannya dalam dunia hitam akan terungkap. Itu berarti kehancuran total baginya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Matanya menatap istrinya yang masih berdiri dengan penuh kemarahan, dan dalam kepalanya, berbagai rencana mulai berputar. Ia harus bertindak cepat. Dan satu hal yang pasti, Bribtu Doni harus disingkirkan. Malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan Ratna, Jenderal Marwan mengurung diri di ruang kerjanya. Ruangan yang biasanya menjadi tempatnya berpikir jernih kini terasa menyesakan. Tumpukan berkas berserakan di atas meja kayu mahoni, sementara asap dari cerutu yang baru saja ia nyalakan melayang-layang di udara. Di tangannya, segelas whisky berputar perlahan, namun pikirannya jauh lebih kacau daripada pusaran cairan keemasan itu. Ia tidak bisa membiarkan istrinya menghancurkan segalanya. Jika Ratna sudah berani mengancam, maka ia pasti serius. Marwan sadar, satu-satunya orang yang mungkin membocorkan rahasianya adalah Doni. Tidak ada orang lain yang cukup dekat dengannya untuk mengetahui setiap detail kehidupannya. Semakin ia memikirkan hal itu, semakin kemarahannya tumbuh. Bribtu Doni telah bersamanya selama bertahun-tahun. Ia mempercayainya, bahkan menganggapnya sebagai tangan kanan. Tapi kepercayaan itu kini berubah menjadi kecurigaan yang membakar dada. Bajingan itu berkhianat, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Jika Doni sudah membocorkan satu rahasia, bukan tidak mungkin ia akan membocorkan lebih banyak. Dan Marwan tidak bisa mengambil risiko itu. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, bukan hanya karirnya, tetapi juga kebebasannya. Jika semua kebusukan yang ia lakukan terungkap, ia bukan hanya kehilangan pangkatnya, tetapi juga bisa masuk penjara. Marwan meletakkan gelasnya dengan kasar di meja, matanya menatap kosong ke arah jendela. Hujan masih turun deras, menciptakan genangan di halaman rumahnya. Ia harus bertindak cepat. Tiba-tiba, ide mengerikan melintas di kepalanya. Doni harus disingkirkan,
untuk selamanya. Bukan dengan cara yang mencurigakan, tapi dengan rencana yang sempurna. Sesuatu yang terlihat seperti kecelakaan dalam tugas. Dengan begitu, tak ada yang akan mempertanyakan apapun. Tak akan ada yang tahu bahwa kematian Doni adalah hasil dari ketakutan seorang jenderal terhadap ajudannya sendiri. Ia segera mengambil ponselnya dan menekan nomor seseorang yang ia percayai untuk pekerjaan kotor seperti ini. Beberapa detik kemudian, suara berat di ujung telepon menjawab. "Ada pekerjaan untukmu," kata Marwan dengan nada rendah, seolah angin malam bisa mencuri kata-katanya. "Aku butuh kau mengatur sesuatu. Doni harus mati." Tapi buat itu terlihat seperti tugas yang gagal. Di seberang sana, suara tawa kecil terdengar. "Tenang, Jenderal. Aku tahu persis bagaimana melakukannya," jawab suara itu dengan penuh percaya diri. Malam itu juga, rencana mulai bergerak. Sebuah operasi penggerbekan narkoba direkayasa untuk melibatkan Doni. Sebagai seorang polisi yang selalu berada di garis depan, Doni tidak akan curiga. Ia akan menganggap ini sebagai misi rutin. Padahal, operasi ini bukan untuk menangkap bandar narkoba, melainkan untuk memastikan Bribtu Doni tidak pernah kembali dalam keadaan hidup. Malam semakin larut, tetapi di sebuah rumah aman yang tersembunyi di pinggiran kota, Kolonel Hendra duduk berhadapan dengan Jenderal Marwan. Di antara mereka, secangkir kopi hitam mengepul di atas meja kayu tua yang sudah penuh goresan. Hendra menatap Marwan dengan senyum tipis, membaca kegelisahan di wajah sahabat lamanya. "Jadi, kau benar-benar ingin menyingkirkan Doni?" tanyanya dengan nada rendah. Marwan tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Doni tahu terlalu banyak. Jika dia mulai berbicara, kita tamat, suaranya dingin, penuh ketegasan. Hendra menyesap kopinya perlahan, lalu bersandar di kursi. "Kalau begitu, kita harus buat seolah-olah dia gugur dalam tugas. Sesuatu yang tidak menimbulkan kecurigaan." Jenderal Marwan mengangguk, merasa lega bahwa Hendra memahami situasi tanpa banyak pertanyaan. Mereka merancang skenario yang sempurna. Sebuah operasi penggerbekan narkoba akan dilakukan, dan Doni akan ditugaskan di garis depan. Namun, bandar narkoba yang mereka incar hanyalah bayangan. Target sebenarnya adalah Doni sendiri. "Aku punya orang-orang yang bisa mengatur ini dengan bersih," kata Hendra sambil mengetuk meja dengan jemarinya. "Tak akan ada yang curiga." Seolah-olah dia mati dalam tugas yang mulia. Marwan mengangguk setuju. Semua tampak berjalan sesuai rencana. Doni akan mati sebagai pahlawan, dan tak ada yang akan menyelidikinya lebih lanjut. Keesokan harinya, operasi pun dimulai. Bribtu Doni, seperti biasa, menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia tak menyadari bahwa rekan-rekannya di tim sudah diberi instruksi khusus. Mereka berangkat ke lokasi penggerbekan dengan senjata lengkap, mengira bahwa mereka akan menghadapi kelompok kriminal berbahaya. Tapi bagi sebagian dari mereka, tugas ini memiliki misi tambahan, melenyapkan Bribtu Doni. Di sebuah gudang tua tempat penggerbekan berlangsung, tiba-tiba tembakan meletus. Suasana berubah menjadi kekacauan. Doni yang berada di posisi depan tak sempat bereaksi ketika peluru menembus dadanya. Ia tersungkur ke tanah, darah mengalir membasahi seragamnya. Jenderal Marwan menerima laporan bahwa Doni telah gugur dalam baku tembak. Ia menghela napas lega. Semua berjalan sesuai rencana. Malam itu, berita kematian Doni tersebar luas. Media melaporkan bahwa ia gugur sebagai pahlawan dalam operasi besar melawan sindikat narkoba. Upacara penghormatan disiapkan, lengkap dengan penghargaan anumerta atas jasanya. Marwan berdiri di podium saat pemakaman, memberikan pidato penuh emosional tentang keberanian ajudannya yang setia. Tapi di dalam hatinya, ia hanya merasakan kemenangan. Tak ada lagi ancaman. Tak ada lagi Doni yang bisa membocorkan rahasianya. Namun, sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan terjadi. Bribka Surya, salah satu anggota tim yang ikut dalam operasi, merasa ada yang aneh. Ia telah melihat bagaimana Doni tertembak, dan ada sesuatu yang tidak masuk akal. Saat laporan forensik keluar, kecurigaannya semakin kuat. Peluru yang menembus tubuh Doni tidak berasal dari senjata para bandar narkoba, melainkan dari tim mereka sendiri. Hasil autopsi menunjukkan bahwa arah tembakan datang dari belakang, bukan dari depan tempat para bandar berada. Surya mulai menyelidiki lebih jauh, dan semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa kematian Doni bukan sekadar kecelakaan dalam tugas. Malam itu,
Bribka Surya duduk di meja kerjanya dengan wajah penuh kegelisahan. Ia menatap laporan forensik yang baru saja ia terima, membaca setiap detail dengan seksama. Ada sesuatu yang tidak beres. Doni tertembak di bagian dada, tetapi berdasarkan arah tembakan dan pola luka, pelurunya berasal dari jarak dekat, bukan dari para bandar narkoba yang mereka hadapi. Lebih mencurigakan lagi, jenis peluru yang digunakan identik dengan yang dipakai oleh tim mereka sendiri. Jantung Surya berdegup kencang. Ia tahu Doni adalah orang yang sangat setia kepada Jenderal Marwan. Tapi kini, segalanya berubah. Jika Doni memang dibunuh oleh rekannya sendiri, siapa yang menginginkan kematiannya? Dan lebih penting lagi, kenapa? Dengan hati-hati, Surya mulai menghubungi beberapa rekan terpercaya. Ia berbicara dengan tim forensik secara rahasia, mencari bukti tambahan. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa kejadian ini telah direkayasa. Bukti-bukti yang ada mengarah pada satu nama, Jenderal Marwan. Semua mulai masuk akal. Doni adalah ajudan yang paling setia, orang yang tahu setiap rahasia sang jenderal. Jika dia mati, itu berarti ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Surya tidak bisa tinggal diam. Meski nyawanya mungkin dalam bahaya, ia tahu satu hal, kebenaran harus terungkap. Dengan mengumpulkan cukup bukti, ia mengajukan laporan rahasia ke Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam. Investigasi resmi dimulai. Awalnya, Jenderal Marwan masih merasa tenang. Ia yakin rencananya sempurna, tanpa celah. Namun, ketika ia menerima panggilan dari Divisi Propam untuk menjalani pemeriksaan mendadak, tubuhnya menegang. Ia mencoba mempertahankan citra sebagai perwira tinggi yang berwibawa, tetapi di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap. Hari demi hari, bukti yang diajukan semakin kuat. Percakapan teleponnya dengan Kolonel Hendra berhasil direkam, dan beberapa anggota tim yang terlibat mulai goyah saat diinterogasi. Satu persatu, mereka mengaku bahwa operasi tersebut hanyalah kedok untuk menyingkirkan Doni. Marwan semakin terpojok. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, Jenderal Marwan akhirnya ditangkap. Sidangnya menjadi peristiwa besar yang menarik perhatian nasional. Media mengulas setiap detail, mengungkap tidak hanya pembunuhan Bribtu Doni, tetapi juga kejahatan lain yang selama ini ia sembunyikan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan keterlibatannya dalam sindikat ilegal. Di ruang sidang, wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat pucat. Ia mencoba menyangkal semua tuduhan, tetapi bukti-bukti yang ada terlalu kuat. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Keputusan itu disambut dengan kelegaan oleh banyak pihak, terutama keluarga Doni yang selama ini menuntut keadilan. Malam eksekusi tiba. Jenderal Marwan duduk di dalam selnya, menatap kosong ke dinding yang dingin dan lembab. Semua kekuasaan yang dulu ia banggakan telah hilang. Tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi pengaruh. Kini, ia hanyalah seorang narapidana yang menunggu ajalnya. Saat langkah-langkah petugas terdengar mendekat, ia mencoba menarik napas dalam, tetapi dadanya terasa sesak. Dalam beberapa menit, semuanya akan berakhir. Dan di saat-saat terakhirnya, wajah Bribtu Doni muncul di benaknya, wajah pria yang pernah begitu setia kepadanya, tetapi ia hianati demi menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu, suara tembakan menggema di malam yang sunyi. Keadilan akhirnya ditegakkan.